Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menerima lukisan itu dan dengan lembut membuka gulungan di tangannya untuk memperlihatkan gambar sepanjang 1 meter dari seorang pria berjubah biru yang tersenyum. Itu adalah citra dirinya yang hidup. Setelah melihat gulungan itu, Han Li menghela nafas dan menggulungnya kembali. Setelah berpikir sejenak, Han Li menatap wanita itu dan perlahan bertanya, "Bolehkah saya bertanya mengapa leluhur Anda meninggalkan potret saya? Apakah ada makna yang lebih dalam di baliknya?" Ketika wanita itu mendengar ini, dia memasang ekspresi ragu-ragu. Dengan beberapa pemikiran, dia dengan hati-hati menjawab, "Senior Han, sebelum junior menjawab pertanyaan ini, bolehkah saya bertanya apakah Anda ingat janji Anda dengan Nona Xin atau tidak?" "Tentu saja aku ingat. Anda juga tahu tentang masalah ini?" Han Li bertanya dengan sedikit keheranan. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan, wanita itu memandang Han Li dan dengan lembut berkata, "Junior terus tinggal di sini sebagian besar karena senior. Namun, saya harap Anda akan memaafkan saya karena saya tidak dapat berbicara terus terang sampai janji Anda dengan Nona Xin terpenuhi." Peng! Han Li tanpa ekspresi melemparkan sebuah kotak kayu ke atas meja dari kantong penyimpanannya. Ini, wanita itu merasa jantungnya melompat karena dia tidak yakin apa yang dimaksudkan Han Li. Han Li dengan tenang berkata, "Rekan Taois tidak perlu begitu bingung. Kotak itu berisi kepala leluhur klan Fu. Garis keturunan langsung dari klan Fu telah dimusnahkan, dan hanya beberapa anggota klan Fu yang tersisa. Klan Fu tidak lagi memegang kekuasaan apapun di negara bagian Yuanwu. Apakah janji itu dianggap terpenuhi?" Wanita itu berteriak kaget, "Apa? Leluhur klan Fu telah terbunuh?" Dia melihat kotak dengan gigi terkatup dan membuka tutupnya, memenuhi udara dengan aroma darah. Wajah wanita itu memucat, tetapi setelah mengenali wajah kepalanya, dia tersenyum, "Itu benar-benar leluhur klan Fu. Bertahun-tahun yang lalu, saya diam-diam melihat penjahat dari kejauhan." Han Li tersenyum dan berkata, "Karena aku membunuhnya beberapa hari yang lalu, berita seharusnya sudah menyebar. Selama Anda berbicara dengan seseorang yang Anda kenal atau pergi ke kota pasar, Anda harus dapat memverifikasi ini. Kalau begitu senior pasti membawa kepala ke sini untuk..." "Betul sekali. Saya datang ke tempat tua ini untuk menghormati Nona Xin dan rekan Daoiski. Saya belum punya banyak teman dalam hidup saya dan sekarang saya telah membalas dendam atas nama mereka, saya mungkin juga mengikutinya sampai selesai." Suara Han Li menjadi cemberut dan ekspresinya menjadi serius. Ketika Nona Xin dan Tuan Qi mengetahui hal ini di dunia bawah, mereka pasti akan senang. "Mohon tunggu sebentar, saya akan segera kembali." Ekspresi wanita itu menjadi redup, tetapi sesuatu segera muncul di benaknya dan dia buru-buru pergi. Han Li bingung tetapi menganggukkan kepalanya dan menyaksikan wanita itu bergegas keluar dari ruangan. Kali ini, wanita itu berjalan ke sebuah bangunan di belakang dan mulai menggali di bawah pohon, akhirnya mengambil kotak giok hijau samar dari dalam tanah. Dia kemudian dengan hati-hati membawanya kembali ke kamar dan meletakkannya di atas meja di depan Han Li. "Apa ini?" Han Li menyipitkan matanya dan menunggu penjelasannya. "Han senior, sebelum Nona Xin meninggal karena penyakitnya, dia meninggalkan pesan untuk leluhurku. Dia ingin memberikan kotak ini kepada senior jika dia berhasil memenuhi janjinya dan memusnahkan klan Fu, jadi leluhur saya tetap di sini, karena ini akan menjadi tempat di mana senior akan muncul. Bertahun-tahun kemudian, senior belum kembali dan leluhur saya menyerahkan masalah ini kepada saya. Dia bahkan meninggalkan potret senior agar kami dapat mengenali Anda. Sekarang setelah Anda secara pribadi tiba dan memenuhi janji Anda, saya akan bertindak sesuai dengan kata-kata Nona Xin dan menyerahkan barang ini kepada Anda. Akhirnya, saya bebas dari beban ini."
Wanita itu berbicara dengan tenang dan ekspresinya tampak lega. Tampaknya masalah ini sangat membebani pikirannya. Han Li merasa tergerak saat dia menatap kotak di atas meja. Dia menyapu indera spiritualnya melewatinya dan agak heran. Dia meraih kotak itu dan membukanya. Ada slip giok biru samar yang duduk di dalam kotak dengan jimat kuning yang melekat padanya, dan garis perak karakter jimat samar-samar melayang dari kotak. Pada saat itu, wanita itu menatap slip batu giok dengan ekspresi penasaran. Han Li mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah rekan Daois belum pernah melihat ini sebelumnya? Aku tidak akan menyembunyikan ini dari senior. Karena Nona Xin tidak meninggalkan kata-kata yang membatasi pelindung giok untuk melihatnya, pada saat penasaran, leluhur saya berpikir untuk melihatnya. Tapi setelah membacanya sebentar, dia meludahkan darah dan kehilangan kesadaran sepanjang hari. Segera setelah itu, leluhur saya menggunakan jimat pembatasan tingkat tinggi untuk membatasi keturunannya membacanya. Meskipun saya cukup penasaran, kultivasi saya jauh lebih rendah daripada leluhur saya ketika dia masih hidup. Aku tidak berani menyentuhnya. Han Li mengangguk. Dia kemudian meniup kabut cahaya biru ke slip batu giok dan dengan mudah melepas jimat. Wanita itu tercengang melihat pemandangan itu. Dia secara pribadi telah berusaha untuk melepaskan jimat itu pada saat penasaran, tetapi usahanya benar-benar sia-sia. Namun, Senior Han mampu melepas jimat hanya dengan menghirup ki spiritual. Kultivasinya pasti tak terduga. Setelah mendengar bahwa Han Li adalah seorang pembudidaya yayasan pendirian di masa lalu dan sekarang dia telah mampu memusnahkan klan Fu dan leluhur klan Fu. Kultivasinya setidaknya harus pada tahap formasi inti akhir. Sangat mungkin dia bahkan berada di tahap Naschen Soul. Wanita itu merasa kekaguman muncul dari hatinya. Setelah melihat melalui slip batu giok, Han Li menyimpannya dalam kilatan cahaya biru. Tidak buruk, slip giok ini benar-benar berguna bagi saya jadi saya akan mengambilnya. Namun, rekan Daois pasti sudah menunggu saya di sini selama bertahun-tahun, dan saya merasa menyesal atas masalah ini. Apa kau tinggal di sini sendirian? Begitu wanita itu mendengar pertanyaan Han Li, dia menjadi bersemangat dan dengan bersemangat berkata, tentu saja tidak. Suami saya juga seorang kultivator, tetapi bakatnya buruk dan kultivasinya mirip dengan saya. Namun, putra saya Quanzi masih muda dan bakatnya tidak buruk. Namun, dia tidak pernah memiliki bimbingan ahli dan tidak dapat memasuki sekte kultivasi. Jika senior bisa, terlepas dari dirinya atau suaminya, selama putranya bisa menjadi murid dari sosok yang dalam dan perkasa ini, itu akan sangat bermanfaat. Karena itu, dia mulai menggumamkan niatnya secara tidak langsung dengan harapan dia tidak akan menyinggung perasaannya. Ketika Han Li mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan memotongnya, tidak perlu melanjutkan. Saya mengerti. Dalam alarm wanita itu, Han Li dengan tenang melanjutkan, karena Anda adalah keturunan Xiao Mei dan telah mengawasi item ini begitu lama, sementara saya tidak bisa menerima dia sebagai murid, saya bisa memberinya pil yayasan pendirian dan 2 pil. Botol pil obat yang berguna untuk budidaya ki kondensasi. Keberhasilan putra Anda dalam pendirian yayasan akan tergantung pada keberuntungannya sendiri. Begitu dia berhasil dalam pendirian yayasan, dia seharusnya tidak memiliki masalah memasuki klan atau sekte kultivasi. Han Li mengeluarkan 3 botol dan menyerahkannya kepada wanita itu. Pil pendirian yayasan. Wanita itu bersukacita dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Kekecewaannya sebelumnya benar-benar hilang. Kemudian dengan nada berubah, Han Li bertanya, iya, ketika saya memusnahkan klan Fu, saya membunuh 2 pembudidaya sekte api iblis secara sepintas. Meskipun saya tidak takut sekte api iblis, saya tidak ingin menarik masalah. Apakah ada orang lain yang mengetahui masalah ini? Seolah menyadari kekhawatiran Han Li, dia buru-buru menjawab, senior, harap tenang.
Ketika leluhur saya menyerahkan masalah ini kepada saya, tidak ada orang luar lain yang diberitahu karena takut itu akan membawa masalah bagi senior. Saya selalu diam tentang masalah ini dan tidak menyebutkan hal ini kepada suami saya maupun anak saya. Karena kamu tidak akan sembarangan berbicara tentang ini, aku akan memberi hormat pada tablet peringatan mereka sebelum berangkat. Han Li mengangguk puas dan berdiri. Jika senior akan pergi, harap tunggu sebentar. Suamiku dan anakku akan segera. Peng. Saat wanita itu berdiri, cahaya putih memancar dari belakangnya dan dia kehilangan kesadaran. Han Li telah mengayunkan lengan bajunya seolah-olah dia sudah siap untuk ini dan menangkap wanita itu dalam kabut cahaya biru. Pada saat itu, cahaya putih di belakangnya menghilang untuk mengungkapkan tubuh rubah Silver Moon. Setelah melihat sekeliling, Silver Moon secara misterius tersenyum dan berkata, "Tuan, mengapa Anda membuat wanita ini pingsan? Apakah Anda merasa tidak nyaman tentang sesuatu, atau apakah dia hanya menarik perhatian Anda?" Han Li tampak kesal saat dia dengan dingin mendengus, "Omong kosong. Saya tidak curiga terhadap wanita itu dan saya juga tidak memiliki kebencian terhadapnya. Namun, akan lebih baik bagiku untuk menghapus semua kenangan bertemu denganku hari ini. Jika ada desas-desus yang bocor, tidak hanya itu akan merepotkan saya, tetapi juga akan menarik malapetaka pada dirinya." Dengan tidak ada lagi yang bisa dikatakan, wajahnya bersinar dengan cahaya biru dan dia menekankan jari-jarinya ke kepala wanita itu, menggunakan teknik Dream Tear seni Yin yang mendalam. Itu akan menyegel beberapa ingatan terkait dan memalsukannya, menyebabkan wanita ini percaya bahwa dia berhasil memperoleh pil obat dari seorang ahli yang murah hati. Setiap kenangan yang berkaitan dengan Han Li akan sepenuhnya disegel. Teknik rahasia pengubah jiwa ini sebanding dengan teknik kontrol jiwa dan jarum bebas khawatir, mengingat bahwa itu digunakan oleh seseorang dengan kultivasi yang jauh lebih hebat daripada miliknya. Namun, teknik ini mengharuskan pengguna memiliki kultivasi yang jauh lebih besar daripada target mereka. Jika tidak, target akan menderita kerusakan besar pada jiwa mereka. Adapun Han Li, dia tidak punya masalah menggunakan teknik ini pada wanita itu karena kultivasinya terlalu dangkal. 1/4 jam kemudian, Han Li selesai dan wanita itu tetap tertidur. Setelah menempatkan wanita itu kembali di kursinya, Han Li mengambil kesempatan untuk memberi hormat kepada Qi Yun Xiao dan Xin Ruyin. Dia kemudian mengubah kepala leluhur klan Fu menjadi abu dan diam-diam pergi. Kembali dalam bentuk roh artefaknya, Silver Moon dengan penasaran bertanya, "Tuan, apa isi slip giok itu?" Guru tampaknya melihatnya dengan sangat penting. Han Li dengan cepat terbang ke langit saat dia dengan santai berkata, "Ini adalah catatan formasi mantra dari zaman kuno yang menggambarkan banyak formasi besar dan mendalam. Bahkan dengan pencapaianku saat ini dalam formasi mantra, akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagiku untuk memahaminya. Selain formasi mantra, ada seni rahasia yang benar-benar aneh yang sangat saya minati." Seni rahasia. Dengan pengetahuan guru saat ini dan seluruh rangkaian seni Yin yang mendalam, seni rahasia apa yang dapat membangkitkan minat Anda? Silver Moon tersenyum lembut, tetapi suaranya memiliki rasa ingin tahu yang besar. Han Li tersenyum dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar tentang reputasi luar biasa dari pesan 3 kebenaran?" Tawa Silver Moon langsung berhenti dan suaranya bergetar karena kegembiraan saat dia bertanya, "Mungkinkah itu memegang seni mendalam Taois terbesar?" "Tentu saja tidak," Han Li dengan tegas membantah. "Oh, lalu mengapa guru menyebutkan seni dewa ini? Apa kau sengaja menggodaku?" Tentu saja sekte Taois tidak mungkin membiarkan seni yang menantang surga ini bocor. Mereka sendiri bahkan tidak tahu apakah teknik ini sudah punah. Silver Moon menggerutu. Meskipun teknik rahasia slip giok bukanlah pemisahan 3 kebenaran, itu adalah jenis kemampuan yang serupa dari Dao Iblis.
Itu disebut seni formasi baru lahir yang mendalam. Ekspresi awalnya tenang Han Li mulai mengungkapkan kegembiraan. Silvermoon berhenti dan berkata, seni formasi baru lahir yang mendalam. Teknik macam apa itu? Sepertinya saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya juga belum pernah mendengar tentang teknik ini sebelumnya. Namun, seni kultivasi ini adalah teknik rahasia asli untuk menumbuhkan jiwa primal kedua. Kemudian, seseorang bahkan mungkin dapat memelihara jiwa baru lahir kedua. Nada bicara Han Li menjadi serius. Jiwa baru lahir kedua, apakah ini benar? Jika itu benar, setidaknya itu akan dianggap sebagai teknik ilahi yang hebat, bahkan jika itu lebih rendah daripada pemisahan tiga kebenaran. Semangat Silvermoon sangat terangsang. Semakin besar kemampuan Han Li, semakin dekat dia dengan tujuannya. Emosi Han Li yang melonjak dengan cepat berubah menjadi tenang sekali lagi. Saya masih tidak tahu apakah itu benar. Saya harus kembali ke Sekte Awan Melayang dan memeriksanya dengan cermat sekali. Namun, formasi mantra yang tercatat dalam slip giok adalah formasi kuno asli. Saya memiliki beberapa duplikat dari mereka di slip batu giok yang sama, jadi tidak mungkin salah. Cek touch, keberuntungan guru benar-benar cukup bagus untuk teknik ini untuk langsung dikirimkan kepadamu. Namun, seni rahasia Dao Iblis mungkin kuat, tetapi mereka selalu cenderung menyukai keuntungan tergesa-gesa dengan biaya besar di kemudian hari. Semakin besar kemampuan ilahi, semakin jelas ini menjadi. Akan lebih baik bagi guru untuk melihat teknik ini dengan benar dan melihat apakah ada sesuatu yang salah. Han Li dengan tenang setuju, saya sadar, dan wajar jika saya akan berhati-hati. Jika ada sesuatu yang salah tentang itu, maka saya akan melupakan mengolahnya. Ketika Silvermoon mendengarnya, dia santai tetapi segera tampak bingung ketika dia bertanya, Tuan, sepertinya Anda tidak terbang ke arah negara bagian Si. Anda tidak berencana untuk kembali ke Sekte Awan Melayang. Han Li menghela nafas dan berkata, untuk saat ini, aku tidak akan kembali ke negara bagian Si. Saya ingin melakukan kunjungan ke negara bagian Yue. Bagaimanapun, ini adalah negara kelahiran saya memiliki beberapa keterikatan sekuler di sana yang harus saya putuskan sendiri. Jika tidak, akan ada kekhawatiran yang membebani pikiran saya yang akan mengganggu kultivasi saya di masa depan. Setelah hening sejenak, Silvermoon setuju, itu juga bagus. Pada tahap ini, guru hanya bisa mengejar dao tertinggi setelah dia melepaskan diri dari semua kekhawatiran dunia sekuler. Sudah cukup omong kosong untuk saat ini. Saya akan melakukan perjalanan secepat mungkin. Han Li mengakhiri percakapan dengan nada dingin. Dia kemudian menyelimuti dirinya dalam seberkas cahaya biru dan meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Tanpa sepengetahuan Han Li, di tempat yang jauh ada banyak pembudidaya berpakaian hijau yang diam-diam mencari melalui hutan. Mereka masing-masing memasang ekspresi ketakutan. Pada saat itu, seorang pria kekar berbicara kepada yang lain dengan nada penuh ketakutan, apa yang bisa dilakukan? Sudah berhari-hari dan belum ada informasi sedikit pun tentang Spirit Naschen. Jika kita tidak menemukan Spirit Naschen dalam waktu 3 bulan, Sekte akan mengirim penegak untuk kita. Seorang pria cendekiawan setengah baya bermata tegas berkata dengan nada dingin, Deklarasi untuk menemukan roh baru lahir dalam 3 bulan hanya diucapkan di saat-saat kemarahan. Semua orang tahu bahwa merebut kembali roh kayu yang baru lahir bukan lagi masalah yang bisa ditangani oleh seorang pembudidaya yayasan. Tetapi jika kita tidak menemukan jejak keberadaannya, saya khawatir malapetaka akan menimpa kita semua. Seorang wanita berjubah hijau dengan penampilan biasa dengan ketakutan berkata, masalah ini bahkan bukan salah kami. Itu adalah Paman Ding, penjaga roh baru lahir, yang mengirim kami pergi dan berusaha untuk bergabung dengan Spirit Naschen melawan perintah. Dia bahkan meninggal karena serangan balik.
Ayo cepat, jejak spirit Naschen sudah menghilang. Meskipun kami memiliki beberapa alat ajaib untuk melacak dan membatasinya, spirit Naschen terlalu cepat, dan kami tidak dapat mengejarnya. Sekarang spirit Naschen diisolasi dari pembatasan, kami bahkan lebih putus asa. Pria terpelajar itu mendengus dan berkata, saudari junior harus meninggalkan kata-kata itu ketika seorang penegak datang. Untungnya, Bibi Han dan Bibi Liu akan datang untuk membantu kami. Kedua bibi itu memiliki akar spiritual kayu. Mereka harus memiliki beberapa cara untuk mencarinya. Namun, saya cukup penasaran bagaimana seseorang bisa mengendalikan sesuatu yang ganas seperti Wood Spirit Naschen tanpa alat sihir khusus. Ini benar-benar tak terbayangkan. Cukup, terlepas dari siapa yang membatasi Spirit Naschen, kita harus menemukan keberadaannya untuk menyelamatkan hidup kita. Apakah Anda tidak mendengar transmisi suara yang dikirim oleh leluhur Kuang secara pribadi? Pria kekar itu mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit kecemasan saat dia berkata, saudara senior kedua benar. Akan dianggap baik jika kita berhasil mempertahankan hidup kita. Namun, formasi transportasi di sepanjang jalan rusak dan dua bibi akan membutuhkan 2 hari untuk tiba di formasi transportasi berikutnya. Apakah Anda berpikir bahwa pembudidaya yang menangkap roh baru lahir akan meninggalkan negara bagian Yuanwu selama ini? Lagi pula, kami bahkan tidak tahu dari negara mana kultivator ini berasal. Hehe, junior sepertinya tidak tahu. Bibi Liu dan Han adalah kandidat untuk bergabung dengan Spirit Naschen. Bertahun-tahun sebelumnya, mereka mengembangkan teknik rahasia sebagai persiapan untuk menyatu dengannya, dan mampu merasakan arah Spirit Naschen dari jauh. Kultivator yang membatasi Spirit Naschen tidak akan bisa lepas dari kesadaran bibi ini. Pria tua itu berbicara dengan nada cemberut, tetapi kata-katanya sepertinya mengandung kepercayaan diri. Begitu mereka mendengar lelaki tua itu, 3 lainnya tampak lega. Namun, mata orang terpelajar itu dengan cerah berkedip dalam pikirannya dan dia bertanya, apakah menurutmu orang yang menangkap roh baru lahir dan pembudidaya yang memusnahkan klan Fu? Mungkinkah kebetulan bahwa Spirit Naschen baru saja ditangkap beberapa hari sebelum klan Fu dimusnahkan? Mungkinkah orang ini menyadari bahwa kita memiliki hubungan dengan klan Fu dan memusnahkan mereka untuk mencegah mereka membantu kita? Saudara junior ke-9, kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan dengan kemampuan yang begitu besar, bagaimana mungkin dia tahu bahwa Sekte Pengendali Roh memiliki hubungan dengan klan Fu? Kemungkinan besar itu hanya kebetulan, wanita itu menggelengkan kepalanya. Tapi setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, dia menjadi ragu, namun, untuk 2 pembudidaya Naschen Soul muncul di tempat yang sama sangat tidak mungkin. Mungkin itu benar-benar kultivator yang sama yang telah melakukan ini. Oh, bisakah Anda memberi tahu kami tentang ini? Suara malas seorang wanita muda datang dari arah pohon besar. Kemudian dalam cahaya putih yang kabur, 2 wanita cantik berpakaian putih muncul di hadapan mereka.